Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniai kita rezeki kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di webinar pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafira Hairunisa, mahasiswi Universitas 11 Maret Prodi Fisika angkatan 2017. Di sini sebagai moderator dan juga pembawa acara. Webinar hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua di masa pandemi dengan menghadirkan pembicara yang insya Allah kompeten di bidangnya, yaitu berkaitan dengan kesehatan psikologis selama masa new normal. Peserta yang saya hormati, sebelumnya mohon perhatikan kembali tata aturan webinar pada hari ini. Ya, tata aturan dan mekanisme acara webinar edukasi COVID-19 adaptasi dengan new normal ini. 1. Link join Google Meet sudah tercantum pada saat presensi. 2. Presensi dapat dilakukan pada pukul 12 hingga 13. 3. Talk show akan dimulai pukul 13. 4. Peserta join meeting menggunakan email yang diisikan pada saat mendaftar. 5. Peserta dilarang mengaktifkan mikrofon ketika acara sedang berlangsung. 6. Peserta dapat bertanya dengan sistem kolom chat dengan menyertakan nama, daerah, atau instansi, lalu baru bertanyanya. 7. Peserta dapat mengaktifkan mikrofon jika sudah dipersilakan oleh moderator. 8. Peserta seminar disarankan menggunakan earphone. Adapun susunan acara yang akan kita lewati adalah yang pertama, pembukaan, kedua, sambutan oleh Dr. Laila Fitriana, SPD MPD selaku dosen pembimbing lapangan KKN COVID-19 UNS. Ketiga, pemaparan materi oleh Ibu Berliana Widis Karpanovi, SPSI MPSI. Keempat, sesi tanya jawab, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dalam sesi tanya jawab ini dapat dituliskan pertanyaannya di room chat. Kemudian, kelima, yaitu penutupan. Para peserta yang berbahagia, kita memasuki susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, yaitu sambutan dari Dr. Laila Fitriana, SPD MPD, selaku dosen pembimbing lapangan DPR KKN COVID-19 UNS. Kepada Ibu Laila, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada sampai siang hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bergabung dalam acara webinar dengan tema adaptasi new normal, ya, yang diadakan oleh adik-adik KKN UNS tahun 2020. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar. Oh ya? Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang ikut bergabung dalam acara webinar edukasi COVID-19 dengan tema adaptasi dengan new normal. Ya, yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yaitu Ibu Berliana Widis Karpanovi, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, atas kesediaannya membantu mahasiswa kami dalam rangka KKN UNS dengan topik COVID-19. Ya, terima kasih, nanti ilmunya
tentang bagaimana mempersiapkan era new normal saat ini. Oke, saya mewakili tim KKN UNS mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang ikut serta mensukseskan acara webinar pada siang hari ini. Semoga acara webinar pada siang hari ini, materi yang disampaikan oleh Ibu Berliana bermanfaat untuk kita semua dalam menghadapi pandemik COVID-19 pada saat ini. Saya yakin kita bisa, jadi kita harus yakin bahwa kita bisa menghadapi era new normal ini. Dengan slogan Indonesia Hebat, mari kita bersama-sama menghadapi era new normal. Ya. Semoga acara pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Laila Fitriana, SPD MPD untuk sambutannya. Acara ketiga yaitu pemaparan materi dengan tema adaptasi new normal oleh Ibu Berliana Widiskarvanovi, SPSI MPSI. Sesi ini akan dilaksanakan selama 60 menit hingga pukul 14.20. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memberikan kurikulum vitae dari beliau. Apakah sudah terlihat CV-nya? Sudah. Ya, Ibu Berliana dengan nama lengkap Berliana Widiskarvanovi, SPSI MPSI Psikolog, dengan riwayat pendidikan S1 di Universitas Diponegoro bidang ilmu S1 Psikologi, S2 Universitas Erlangga bidang ilmu S2 Profesi Psikologi Klinis. Berikut ada beberapa pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir beliau. Dan juga pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir beliau. Juga publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir beliau. Ya, langsung saja kita masuki pemaparan materi oleh Ibu Berliana. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Berliana. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Safira ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ibu Laila Fitriana selaku DPL yang sudah memberikan kesempatan kepada saya juga teman-teman dari KKN COVID UNS kesempatan kepada saya untuk bicara pada siang hari ini. Oke. Saya sangat salut ya dengan teman-teman KKN. Saya mulai lebih jauh karena bagaimanapun situasinya gitu, teman-teman tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kampus. Itu termasuk salah satunya KKN meskipun sifatnya kayak ideal gitu ya, mungkin dibanding dengan KKN yang sebelumnya. Tapi saya sangat salut karena teman-teman sudah berani untuk mencoba, teman-teman terjun langsung berusaha untuk memberikan sesuatu gitu di masyarakat melalui program KKN-nya gitu. Kemudian perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Berliana, biasanya dipanggil Berli.
saya salah satu dosen di program studi psikologi Universitas 11 Maret. Dan kebetulan mungkin kenapa saya ada di sini kayak gitu ya. Karena kebetulan kemarin saya adalah koordinator, mungkin ini teman-teman meminta saya menjadi pembicara, mungkin karena kemarin saya adalah koordinator penanganan psikologis untuk kasus yang berkaitan dengan COVID-19 untuk Sivitas Akademika UNS gitu. Jadi karena kebetulan itu akhirnya saya mungkin punya pengalaman lapangan mengenai penanganan psikologi seperti itu, akhirnya saya menjadi pembicara hari ini. Nah, oke. Mungkin nanti bisa minta tolong dibantu ya untuk PPT-nya. Iya, Bu. Bisa mulai sekarang. Ya, sebentar. Sudah, Bu. Ya, baik. Oke. Hari ini saya akan bicara tentang do not complain about something you cannot change. Adaptasi psikologis pada situasi new normal. Bisa di next, Mbak? Saya akan bicara dari hal yang paling mendasar dulu. Ini adalah sebuah data yang saya dapat baru sore kemarin, gitu. Paling update ya. Insya Allah. Berikutnya. Iya, oke. Saya akan mulai dulu dari data fisik gitu. Kenapa mungkin seminar ini menjadi penting gitu? Karena sebentar lagi mau memasuki atau sekarang sudah mulai malah memasuki fase normal seperti yang kita ketahui semuanya. Nah, sebenarnya situasi new normal ini kan ada beberapa hal yang ideal gitu dilakukan, atau ada situasi ideal kenapa kita sudah bisa masuk ke dalam new normal. Salah satunya adalah penurunan kasus gitu. Penurunan kasus COVID itu adalah salah satu yang seharusnya menjadi situasi ideal di mana kita itu bisa menjalankan sebuah situasi atau sebuah cara bernama new normal. Nah, permasalahannya ini akan menjadi yang akan kita bawa sampai ke belakang nanti, bahwa situasi di Indonesia saat ini kasusnya masih meningkat. Kasusnya masih ada setiap hari, bahkan jumlahnya ribuan seperti yang bisa kita lihat di slide tersebut. Saat ini jumlah kasusnya mencapai 4.900 dengan kenaikan kasus terakhir hari kemarin adalah 1.041 kasus. Gitu. Jadi sebenarnya Indonesia saat ini idealnya belum seharusnya. Tapi bagaimanapun juga, mungkin seperti yang kita semua tahu bahwa ada orang yang sering berbicara bahwa keluar rumah mati karena virus, di dalam rumah mati karena kelaparan. Itu memang salah satu hal yang menurut saya mendorong pemerintah untuk melakukan new normal saat ini. Karena kalau terus-terusan kita mungkin di dalam sebagainya ada banyak sekali bidang-bidang yang kemudian menjadi lumpuh. Gitu. Kemudian tantangan kita sekarang ini bukan hanya new normal itu sendiri, tapi virus itu sendiri pun menjadi tantangan. Jadi mungkin kalau untuk negara tantangannya sudah tidak seberat kita gitu. Tapi kita tantangannya itu jauh lebih berat karena virusnya sendiri itu belum turun. Gitu. Bisa kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, karena saya orang psikologis, otomatis saya akan banyak berbicara tentang psikologis juga, kayak gitu. Berikutnya adalah dampak psikologis dari COVID-19. Yang paling utama yang saya temukan adalah cemas, kayak gitu. Cemas ini sebenarnya, cemas adalah reaksi alami tubuh terhadap stresor berupa perasaan gugup atau gelisah. Pada dasarnya sendiri, cemas ini itu bukan sesuatu yang selalu mengganggu gitu. Jadi anggapan di masyarakat bahwa kata cemas itu adalah sesuatu hal yang mengganggu itu sebenarnya tidak seperti itu gitu. Cemas ini sebenarnya adalah satu reaksi tubuh atau salah satu yaitu ya reaksi tubuh di mana ada stresor tertentu kayak gitu. Kalau ada stresor tertentu, maka secara otomatis tubuh ini akan merespon dengan perasaan cemas. Nah, keberfungsian cemas ini sebenarnya
itu bagus untuk tubuh karena dia sebagai alert, sebagai respon tubuh supaya kita itu lebih waspada terhadap sesuatu. Misalnya kalau ada stresor itu sesuatu yang membuat stres ya. Ada stresor katakanlah virus kayak gitu, COVID-19. Kalau misalnya tubuh dikenai stres seperti itu, kemudian tidak merasa cemas, itu justru malah bahaya karena dia tidak waspada. Orang akan tidak waspada. Kayak gitu. Artinya mungkin orang-orang yang tidak menggunakan masker keluar, kemudian tidak melakukan social distancing dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang ya tadi itu tidak cemas, dia tidak ada alert dari tubuhnya bahwa ini adalah sebuah ancaman untuk kita gitu. Jadi sebenarnya cemas itu sehat karena dia itu respon alami dari tubuh. Nah, permasalahannya kemudian kalau si cemas ini itu menjadi sesuatu yang sangat berlebihan gitu, atau sesuatu yang mengganggu seseorang gitu. Artinya apa? Artinya mungkin respon tubuh kita terhadap stresor yang ada atau terhadap stres yang ada itu tidak seimbang. Misalnya lebih tinggi cemasnya dibandingkan stresnya. Stresnya mungkin tidak terlalu besar, tapi respon tubuh kita terhadap si stres itu tinggi sekali. Nah, itu yang kemudian menjadi tidak seimbang gitu, atau yang kemudian kita sebut sebagai rasa cemas yang mengganggu kalau di slide tersebut. Ada beberapa hal di situ yang saya sebutkan kenapa itu cemas mengganggu, dan mungkin kita sendiri bisa mencoba mengevaluasi diri kita sendiri ya. Apakah kita itu cemas yang kita rasakan saat ini? Karena saya yakin semua teman-teman di sini atau semua bapak ibu di sini itu pasti merasa cemas dengan kondisi ini. Tapi kita bisa menilai sendiri apakah memang cemas yang kita rasakan itu adalah sesuatu yang sifatnya respon yang baik dari tubuh kita sehingga membuat kita lebih waspada, atau dia itu termasuk cemas yang mengganggu gitu. Oke, misalnya yang pertama dulu itu ada rasa cemas yang mengganggu, itu salah satunya adalah berlebihan. Berlebihan itu kalau saya contohkan misalnya dalam jadi saya kemarin ada beberapa kasus juga yang saya tangani berkaitan saya dan teman-teman dari psikologi tangani, ada yang berkaitan dengan hampir semuanya berkaitan dengan kecemasan. Berlebihan ini misalnya gini, ketika kita ketika ada COVID-19 misalnya, kemudian dalam satu keluarga ini sudah berusaha untuk melakukan social distancing, kemudian work from home, kemudian tidak terlalu banyak keluar rumah, kalau keluar rumah selalu membawa hand sanitizer dan cuci tangan, menggunakan masker, dan lain sebagainya, sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik. Namun, si individu ini misalnya, meskipun dia dan keluarganya sudah melakukan hal itu, tapi dia tetap takut, kayak gitu. Kemudian dia mengunci diri di dalam kamarnya, tidak mau keluar kamar, tidak mau bertemu dengan orang sama sekali. Itu kan berlebihan. Berlebihan ini artinya sangat takut, padahal dia sudah melakukan segala hal yang disarankan secara kesehatan, kayak gitu, dengan sangat maksimal. Dan ini ketika misalnya dia mengunci diri di dalam kamar, mungkin kemudian tidak mau berbicara sama sekali dengan orang lain dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi berlebihan. Kenapa? Karena berarti antara si stresor dengan respon yang diberikan itu berarti sangat timpang gitu, lebih tinggi responnya daripada stresor itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah sulit dikontrol. Sulit dikontrol ini misalnya tadi si orang itu, individu tadi itu, dia sudah mencoba untuk keluar dari kamar, tapi misalnya cemas itu kan kayak biasanya ada tanda-tanda fisiknya, misalnya dia berkeringat, tangannya gemetar kayak gitu, deg-degan kayak gitu. Nah, dia sudah mencoba untuk keluar dari kamarnya, tapi mungkin tanda-tanda fisiknya itu muncul semua gitu. Dia gemetar sekali tangannya, dia sangat berkeringat dan lain sebagainya. Itu kemudian menjadi sulit dikontrol. Dan yang terakhir adalah rasa cemas yang mengganggu, itu jelas mengganggu aktivitas kita. Gitu. Misalnya seseorang tidak mau bekerja karena cemas gitu. Bekerja di luar artinya kalau memang misalnya kita masuk ke new normal, berarti kita harus bekerja di luar misalnya dan lain sebagainya. Dia tidak mau bekerja karena cemas.
Padahal sebenarnya mungkin bisa diminimalisir dengan adanya protokol kesehatan yang jelas. Itu. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi cemas yang mengganggu. Gitu. Kemudian saya akan masuk ke slide berikutnya. Ya, oke. Ini adalah salah satu penelitian yang kebetulan dilakukan oleh salah satu rekan saya di psikologi, yang kemarin jadi salah satu peneliti, koordinator peneliti kalau saya nggak salah, koordinator peneliti COVID-19 yang dalam ranah psikologis gitu. Berdasarkan salah satu, jadi hasil penelitiannya sebenarnya banyak sekali, tapi di situ yang kelihatan jelas adalah yang saya paparkan ini mengenai usia. Gitu. Usia, seberapa besar dampak psikologis itu kalau kita lihat dari usia. Dampak psikologis COVID-19 ini kalau kita lihat dari usia. Mungkin kalau kelihatan di situ itu ada grafik di sebelah kanan, itu COVID-19 distress across age groups gitu. Ada yang sumbu X itu ada usia-usianya, sedangkan sumbu Y itu adalah seberapa tinggi stres yang dirasakan. Nah, di situ tulisannya distress ya. Distress itu adalah stres yang sifatnya negatif atau membuat tubuh itu merespons secara negatif terhadap stres ini, dan COVID-19 ini adalah salah satu distress gitu. Ada satu lagi yang disebut eustress. Eustress itu stres yang positif yang dia itu membuat seseorang misalnya termotivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, kita menganggap bahwa kondisi COVID-19 ini adalah termasuk distress, makanya di situ disebutnya distress. Nah, survei ini itu dilakukan kepada 1034 orang, jadi cukup banyak. Dan di situ sebenarnya ditemukan hal-hal yang menarik gitu. Kalau kita dengar dari berita kayak gitu kan, yang paling rentan terkena COVID itu adalah anak-anak dan orang dewasa, lansia kayak gitu ya. Lansia itu paling rentan terkena COVID, dan kalau terkena COVID semuanya rentan sih, tapi yang paling kemungkinan untuk misalnya meninggal dan lain sebagainya, kita tahu sendiri bahwa lansia dan anak. Lihat dari hasil penelitian ini gitu. Harusnya kan kalau kita logika berarti lansia ini justru adalah kelompok usia yang paling cemas gitu loh, harusnya gitu. Tapi kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, sebenarnya semua rentang usia itu cenderung merasakan distress yang tinggi gitu menurut hasil penelitian ini. Kenapa? Karena mereka rata-rata ada di angka 3 dan angka 4. Itu kalau dari grafiknya berarti dia sudah cukup merasa distress yang berat kayak gitu. Nah, tapi di poin B, kelompok anak dan remaja itu justru mengalami tingkat distress yang paling tinggi. Gitu. Kita bisa lihat dari rentang usia yang kelihatan di sana, mereka justru itu paling tinggi di antara rentang usia yang lain. Bahkan yang paling rentan pun itu tuh tidak setinggi remaja dan anak-anak. Itu adalah suatu hal yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena mungkin ada banyak hal ya yang menyebabkan kenapa kok remaja itu cenderung tinggi tingkat stresnya dalam situasi seperti ini. Mungkin salah satunya yang bisa saya ungkapkan adalah karena remaja ini energinya sangat tinggi, pengen melakukan segala hal kayak gitu. Tapi dalam situasi seperti ini, energi yang tinggi itu harus terkunci di dalam rumah kayak gitu, sehingga itu menyebabkan stres dan cemas yang luar biasa untuk remaja gitu. Kemudian ketika remaja itu sendiri juga secara kognitif sebenarnya sudah berkembang dengan baik, tapi secara emosi mereka biasanya kurang kontrol diri. Karena itu banyak yang paparan yang rentan itu justru ada di usia remaja. Lucu juga sebenarnya, remaja ini menjadi suatu populasi atau suatu kelompok yang dia tuh malah rentan tertular gitu. Tertular ya, bukan rentan
misalnya meninggal karena COVID itu tidak seperti itu, tapi rentan tertular. Kenapa? Karena ya tadi energinya tinggi, merasa tidak terkalahkan, itu adalah salah satu sifat-sifat remaja. Kemudian akhirnya misalnya tidak mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita lihat di berita-berita itu pasti banyak-banyaknya yang tidak melakukan protokol kesehatan, biasanya anak muda malahan kayak gitu. Padahal sebenarnya mereka mungkin mendapatkan informasi yang cukup untuk itu. Jadi itu menariknya dari penelitian ini. Kemudian di poin C itu ada kelompok usia 46 sampai 48 tahun itu cenderung flat gitu. Dan kelompok usia 50 tahun ke atas itu memang lebih tinggi dari usia-usia yang lebih muda atau 46 sampai 48 tahun tadi, tapi dia tidak sampai mencapai setinggi remaja gitu. Nah, kebetulan sekali penelitian ini bukan kebetulan ya, memang terbukti lagi berarti. Memang terbukti lagi bahwa penelitian ini itu sesuai dengan hasil yang saya dapatkan ketika saya kemarin jadi koordinator penanganan psikologis untuk Civitas Akademika UNS. Bisa dilanjutkan, Mbak? Slide berikutnya. Nah, oke. Jadi kemarin kebetulan kami membuka sebuah layanan psikologis, tapi memang khusus untuk Civitas Akademika UNS, berarti ada dosen, karyawan, kemudian mahasiswa yang merasa cemas gitu karena kondisi COVID saat ini. Nah, ternyata berdasarkan pelayanan yang sudah kami berikan selama beberapa bulan, 100% respondennya adalah mahasiswa. Itu sebenarnya adalah salah satu bukti bahwa mungkin salah satunya disebabkan karena memang mahasiswa lebih cemas kayak gitu ya, seperti slide sebelumnya bahwa mereka kan masuk ke dalam rentang usia remaja kayak gitu, merasa stres dengan kondisi saat ini, merasa cemas sekali dengan kondisi saat ini gitu. Jadi ini memang saling mendukung ternyata hasilnya. Kemudian 93% diantaranya itu mengaku merasa cemas, yang biasanya kalau dari hasilnya tersebut adalah ditandai dengan pemikiran yang berlebih sampai muncul simptom fisik atau ciri-ciri fisik cemas kayak gitu. Banyak yang sampai tidak bisa tidur, sampai menurun nafsu makannya dan lain sebagainya. Catatan di sini adalah tidak semua dari mahasiswa yang menjadi klien kami itu bersentuhan langsung dengan orang-orang yang positif dengan COVID-19 gitu. Jadi mereka ini adalah teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak bisa pulang, misalnya terkunci di dalam rumah, tidak bisa melanjutkan penelitian skripsi gitu. Jadi dia terdampaknya tidak langsung gitu. Dan itu ternyata meskipun tidak terdampak langsung, ternyata itu sangat membuat mereka cemas gitu dengan kondisi saat ini gitu. Sehingga ini saling berhubungan gitu antara penelitiannya rekan saya tadi dengan penelitian saya. Nah, kemudian kita bisa lanjut lagi di slide berikutnya. Nah, kemudian kita masuk ke new normal sekarang. Di new normal ini ada beberapa tantangan. Ini tidak semuanya, tentunya masih banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi dalam situasi ini. Tapi saya mungkin hanya mengambil beberapa kayak gitu. Nah, tantangan yang pertama adalah virus. Gitu. Ini masih belum berubah dari sebelum kita masuk dalam situasi new normal kayak gitu. Tantangan ini seperti yang sudah saya bilang tadi double sifatnya. Mungkin di negara lain yang sudah mulai masuk ke new normal, mereka sudah dalam kondisi kurva yang menurun gitu. Sementara kita harus menghadapi kurva yang naik dan kita harus tetap keluar rumah untuk bekerja, mungkin untuk sekolah dan lain sebagainya. Meskipun tentunya pemerintah sudah melakukan berbagai cara ya, misalnya yang boleh sekolah ini hanya yang ada di zona hijau dan lain sebagainya. Gitu. Tapi tentunya virus ini tetap menjadi sebuah tantangan, jadi itu menjadi double gitu. Rasa cemas di dalam rumah itu juga cemas karena tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, besok mau makan pakai apa gitu. Kemudian di luar rumah itu nanti kalau aku keluar rumah kena virus gimana gitu, dengan anak istriku misalnya di rumah, kalau misalnya bapak dan lain sebagainya gitu. Jadi virus ini sendiri itu adalah
bagi saya melihat itu sebagai suatu stresor yang kemudian membuat kita itu menjadi cemas. Kemudian yang kedua adalah perilaku sehat, jelas. Perilaku sehat ini kalau saya lihat, dan mungkin kita sadari semuanya, ini bukan sesuatu yang biasa di Indonesia gitu, perilaku sehat ini. Perilaku cuci tangan, dari luar rumah cuci tangan, kemudian selalu menggunakan hand sanitizer ketika makan, dan lain sebagainya, kemudian social distancing, menggunakan masker, itu bukan suatu hal yang biasa gitu di Indonesia ya. Kemudian perilaku sehat ini menjadi sebuah tantangan. Kenapa ya? Karena itu susah dilakukan. Itu bukan sesuatu yang mendasar yang selalu kita lakukan. Akhirnya itu menjadi tantangan baru untuk kita. Meskipun itu suatu hal yang sederhana ya, tapi itu adalah suatu tantangan kalau bagi saya. Gitu. Mungkin kadangkala saya sendiri pun kadangkala mungkin kalau keluar kadangkala karena kebiasaan jadi lupa, misalnya nggak bawa hand sanitizer misalnya. Atau kadangkala kelupaan bawa masker dan lain sebagainya, dan itu menurut saya adalah suatu hal yang normal kayak gitu, karena kita sedang membiasakan gitu untuk melakukan perilaku sehat. Nah, ini menjadi tantangan. Dan pada praktiknya sampai sekarang pun ya, ketika kita sudah mulai bergeser ke new normal, banyak yang tidak melakukan protokol kesehatan gitu. Jadi banyak yang misalnya keluar rumah tidak menggunakan masker, kemudian mungkin bekerja di kantor tidak menggunakan masker, mungkin tidak melakukan social distancing dan lain sebagainya. Jadi itu masih banyak sekali terjadi gitu. Dan itu adalah suatu tantangan untuk kita semua. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan dan pekerjaan. Kalau ini jelas bahwa pendidikan dan pekerjaan kita menjadi sangat tidak efektif gitu. Ada banyak hambatan yang terjadi yang mungkin awalnya kita bisa teman-teman mungkin kegiatan, kalau teman-teman mahasiswa kegiatan rapat gitu bisa datang gitu, bisa diskusi dengan nyaman. Sekarang tidak bisa. Misalnya yang dulu kalau ada tugas kelompok itu bisa diskusi di kos siapa, sekarang nggak bisa. Sekarang semuanya harus online dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau kita berkaitan dengan pekerjaan yang mungkin bisa diselesaikan melalui rapat yang hanya 1 jam 2 jam, kemudian karena tidak bisa bertemu akhirnya jadi nggak bisa seperti itu lagi. Dan permasalahan lagi dalam pendidikan dan pekerjaan adalah dengan kesulitan seperti itu, standarnya itu tidak berubah. Jadi sebelum pandemi ini berlangsung, itu kan kita pasti ada punya standar pekerjaan, atau misalnya kalau teman-teman mahasiswa ya standar tugas misalnya, atau apa yang harus diselesaikan. Standar ini tidak berubah sama sekali gitu. Tetap seperti itu, yang punya tugas harus tetap dikerjakan, yang ada tugas kelompok yang harus tetap dikerjakan, yang punya pekerjaannya harus tetap dikerjakan dengan standar yang sama, tapi metodenya itu berbeda gitu. Nah, itu yang menjadi susah di metode tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah jelas pola komunikasi. Karena kenapa saya garis bawahi gitu pola komunikasi, karena di Indonesia ini orang-orangnya adalah orang-orang yang hangat sekali gitu. Komunikasi ini menjadi sesuatu yang penting gitu dalam budaya kita. Yang dulunya mungkin naik bis itu ngobrol dengan sebelahnya, naik kereta itu ngobrol dengan sebelahnya, setiap hari bercengkrama dengan orang lain, dengan tetangga-tetangga, kemudian itu tidak bisa dilakukan sama sekali seharusnya gitu. Jadi pola komunikasi itu menjadi berantakan gitu istilahnya kita, dan itu bahkan berlawanan dengan istilahnya jati diri kita gitu loh sebagai orang Indonesia. Itu juga yang membuat itu menjadi berat gitu kalau bagi orang Indonesia ketika kita bicara tentang pola komunikasi. Mungkin kalau di negara-negara yang lain yang tidak sehangat kita kayak gitu, itu mungkin tidak masalah mereka putus komunikasi atau meminimalisir komunikasi. Tapi ini menjadi tantangan yang sangat besar kalau itu terjadi di Indonesia. Salah satunya kemarin misalnya Idul Fitri dan lain sebagainya itu orang-orang tetap pulang, orang-orang tetap melakukan
open house dan lain sebagainya. Itu kan karena pola komunikasi sesuai dengan kebudayaan kita dan itu menjadi sangat susah sekali. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, tantangan dari new normal ini bisa dilanjutkan di halaman berikutnya. Tantangan new normal ini kemudian berdampak secara psikologis gitu kepada kita. Nah, di situ dampak psikologisnya yang pertama adalah ketidakpastian. Jadi 3 dampak psikologis ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dampak yang pertama adalah dia adanya ketidakpastian atau uncertainty. Di situ kita merasa bahwa situasi ini, gitu, saya yakin kita semua merasa bahwa situasi ini itu kita tidak tahu. Kita tidak situasi yang baru untuk kita semua. Baru untuk kita semua dan kita tidak tahu juga. Kita tidak punya informasi 100% gitu. 100% mengenai apa yang terjadi itu kita tidak tahu. Kita tidak, bahkan nggak ngerti masa depan kita itu akan seperti apa. Kita saat ini nggak tahu. Itu apakah mungkin virus ini kita bisa berdampingan dengan virus ini, kita tahu. Apakah kita nanti akan punya obat untuk mengobati virus ini, kita juga tidak tahu kayak gitu. Apakah mungkin suatu hari nanti kita melihat corona itu seperti kita melihat influenza gitu, kita juga nggak tahu tentang itu. Jadi ada banyak ketidakpastian yang terjadi dalam diri kita saat ini gitu. Kita juga tidak tahu siapa yang harus dipercaya, mana teori dan berita yang benar, itu juga gitu. Apakah kita harus percaya 100% pada pemerintah, sementara berita-berita yang lain mengatakan bahwa tidak seharusnya kita 100% percaya kepada pemerintah dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ketidakpastian saat ini. Gitu. Kemudian ketidakpastian ini juga saling berhubungan timbal balik dengan perasaan tidak berdaya atau helplessness. Perasaan tidak berdaya ini adalah situasi di mana kita itu kita yakin dan kita percaya bahwa saat ini tidak ada yang bisa membuat situasi ini menjadi lebih baik gitu. Tidak ada yang bisa memperbaiki situasi ini. Tidak pemerintah, tidak kita sendiri, tidak siapapun, tidak ada yang bisa memperbaiki situasi ini. Ya memang situasinya begini gitu. Nggak bisa diperbaiki oleh siapapun, oleh pihak manapun itu tidak bisa diperbaiki. Itu yang kemudian itu juga saling berhubungan timbal balik juga dengan loss of control atau merasa bahwa kita itu tidak memiliki kontrol terhadap hidup dan nasib kita di masa yang akan datang. Karena kita tidak berdaya, kita merasa tidak berdaya, kita merasa nggak yakin dengan apapun, kemudian kita merasa bahwa ya sudah, aku nggak punya kontrol atas diriku, aku tidak punya kontrol atas hidupku gitu. Sudah kubiarkan saja hidupku begini saja gitu. Karena memang semua ini ada di luar kontrol. Kemudian kolaborasi antara 3 hal ini yang membuat situasi psikologis kita di saat COVID-19 ini, terutama ketika kita sudah mau masuk new normal, menjadi sangat tidak produktif gitu. Nah, karena itu hari ini saya mau mengajak semua yang hadir di seminar ini untuk mencoba untuk mengontrol sehingga kita lebih produktif dan lebih positif gitu ketika menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi harapan saya adalah kita punya mungkin beberapa cara atau beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya meskipun kita tidak punya kontrol, kita merasa tidak berdaya, kita merasa tidak yakin, tapi kita masih kita meminimalisir tidak memiliki kontrol terhadap dirinya. Kita masih bisa mengontrol diri kita sendiri meskipun dalam situasi yang tidak kita inginkan. Nah, itu yang pengen saya ajak mungkin hadirin yang hadir sore hari ini untuk melakukan itu. Nah, yang pertama, jadi saya di sini punya 2 cara kayak gitu yang akan saya coba jelaskan ke depannya nanti. Karena ini berkaitan dengan sebuah melakukan suatu perilaku baru atau melakukan sesuatu hal yang baru di saat kondisi ini tidak menyenangkan atau tidak mendukung perilaku itu sendiri, maka
ada 2 cara di slide berikutnya. Jadi yang pertama adalah mood yang kita akan mencoba dengan cara yang mood mempengaruhi suatu perilaku. Nanti di cara yang kedua adalah perilaku mengikuti mood gitu, atau perilaku mempengaruhi mood. Jadi nanti mungkin yang di sini bisa memilih juga kira-kira mana yang lebih cocok dilakukan gitu untuk dirinya, karena setiap orang pasti berbeda-beda gitu. Nah, oke, kita masuk yang ke pertama dulu, bahwa mood itu mempengaruhi perilaku. Di situ saya menulis mengenai yang disebut dengan emotion focus coping. Emotion focus coping itu adalah sebuah strategi untuk menghadapi sebuah stres dengan mengurangi respon emosi negatif dari suatu kondisi stres tersebut gitu. Jadi pada emotion focus coping ini kita akan berfokus kepada mood kita, kepada emosi kita. Kalau kita sudah bisa mengontrol emosi kita, maka harapannya kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik gitu. Misalnya tadi ada stresor psikologis macam-macam yang membuat kita itu menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu kita kendalikan dulu untuk kemudian kita perbaiki, dan setelah itu baru harapannya setelah itu menurun, maka perilaku kita itu akan menjadi lebih baik atau lebih produktif daripada sebelumnya gitu. Nah, sebenarnya kalau ini saya bicara secara teori ya, strategi ini itu satu-satunya cara penerapan ketika sumber stres itu berada di luar kendali seseorang yang mengalaminya. Artinya ini sebenarnya cocok gitu dilakukan ketika sedang COVID-19, karena sedang ada pandemi COVID-19, karena itu berarti situasi COVID-19 ini kan berada di luar kendali kita kayak gitu. Sehingga ini cocok sekali. Kemudian emotion focus coping ini dilakukan dengan cara mengalihkan fokus dan perhatian dari sumber masalahnya. Jadi misalnya masalahnya tadi itu ya, ada COVID-19, tapi kita lebih fokus pada apa yang kita rasakan dulu tentang COVID ini. Baru setelah ini termanage dengan baik, perasaan ini termanage dengan baik, emosi ini termanage dengan baik, baru setelah itu kita masuk ke apa yang harus kita lakukan nih setelah ini, setelah perasaan kita baik, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi new normal kayak gitu. Jadi kita benar-benar berfokus pada mood dulu untuk merubah suatu perilaku. Nah, kemudian di slide berikutnya kayaknya kelewatan, saya tadi kelewatan benar ini, oke. Yang tadi yang bercerita kepada orang lain, menuliskan permasalahan, meditasi. Satu lagi, iya, oke, di sini. Oke, sebelumnya di emotion focus coping ini ada beberapa hal yang istilahnya bisa kita lakukan gitu. Itu yang pertama adalah sebelumnya Mas. Yang pertama adalah bercerita kepada orang lain. Nah, oke, di sini. Ini adalah beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencoba memanage emosi kita. Yang pertama adalah bercerita kepada orang lain. Kalau istilah psikologi namanya katarsis. Bercerita kepada orang lain ini terkadang bercerita kepada orang lain ini tujuannya macam-macam ya. Ada yang bercerita kepada orang lain untuk meminta saran, ada yang bercerita kepada orang lain itu memang hanya untuk mengurangi beban. Tapi pada dasarnya bercerita kepada orang lain biasanya itu mengurangi beban kita, meskipun kadang-kala tidak mendapat istilahnya ya, feedback apapun gitu dari orang lain. Tapi sebenarnya ketika kita bercerita maka kita memindahkan istilahnya sebagian energi negatif yang kita punya ke orang lain gitu. Memang seperti itu gitu. Jadi kadang-kala mungkin kalau teman-teman yang suka dicurhatin sama temennya yang lain, mungkin setelah dicurhatin jadi capek dan lain sebagainya, ya benar, karena ada pemindahan energi negatif gitu dari orang yang bercerita ke orang yang menerima ceritanya gitu. Jadi memang ketika kita bercerita kepada orang lain, normalnya itu sebenarnya tekanan emosi yang dirasakan itu menjadi lebih baik atau lebih positif daripada sebelumnya gitu. Karena ada energi negatif yang terpindah pada orang lain.
Gitu. Kemudian yang kedua adalah menuliskan permasalahan. Sebenarnya konsepnya sama dengan bercerita kepada orang lain kayak gitu, tapi ini mungkin menuliskan permasalahan atau menuliskan perasaan itu adalah ketika kita mungkin tidak bukan tipe orang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik misalnya, atau kita lebih nyaman jika kita itu mengungkapkan perasaan itu dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya. Sebenarnya sama, itu adalah salah satu, kalau tadi yang saya sebut istilah psikologis adalah katarsis gitu. Jadi mengeluarkan emosi dalam suatu bentuk hal dan menuliskan permasalahan di sini kan kita tidak mendapat feedback apa ya malah dari orang lain kayak gitu. Jadi sifatnya dia adalah mengurangi intensitas emosi kita yang kita rasakan, itu kemudian menjadi sebuah tulisan sehingga kita tidak, emosi yang kita rasakan tidak senegatif sebelumnya gitu. Dan harapannya adalah setelah tadi bercerita dengan orang lain, setelah menuliskan perasaan kita dalam suatu tulisan, kita bisa lebih fokus pada permasalahan kita yang sebenarnya gitu, karena kita sudah menyelesaikan segala urusan emosi kita gitu. Kemudian ada beberapa orang yang cocok menggunakan meditasi. Meditasi ini sifatnya menenangkan pikiran, dan meditasi ini kan banyak yang mungkin berpikir bahwa meditasi tidak bisa dilakukan semua orang gitu ya, tapi sebenarnya meditasi ini bisa dilakukan oleh semua orang, karena secara biologis ketika kita itu menarik nafas panjang, itu secara otomatis itu memaksa tubuh kita untuk rileks gitu. Jadi ketika mungkin teman-teman merasa sangat cemas misalnya, merasa sangat sedih lah atau apa, itu bisa coba digunakan. Jadi nafas panjang itu kan adalah salah satu bagian yang utama dari meditasi. Ketika kita menarik nafas panjang, maka tubuh kita itu dipaksa untuk rileks gitu. Makanya ketika mungkin ada orang yang sedang nangis, mungkin ada yang menyarankan tarik nafas, itu benar sebenarnya gitu, karena itu membuat tubuh kita lebih rileks lagi gitu. Jadi utamanya itu. Kemudian yang berikutnya adalah berdoa. Berdoa ini juga istilahnya juga bercerita gitu ya, bercerita tapi kepada Tuhan kayak gitu. Jadi ini kayak ada beberapa media kayak gitu yang bisa kita lakukan, di mana kita bisa menyalurkan emosi kita. Kemudian setelah kita menyalurkan emosi kita jadi lebih fokus pada masalah kita apa. Ini juga yang kadang-kala saya sampaikan ke mungkin teman-teman mahasiswa psikologi, bahwa ketika ada orang yang menangis, sebenarnya menangis itu kan kadang-kala kita responnya adalah, oh jangan nangis dong, cup kayak gitu. Sebenarnya kalau saya malah biarkan saja dia menangis gitu, karena menangis ini tidak menyelesaikan masalah gitu sebenarnya. Menangis sama sekali tidak menyelesaikan masalah, tapi menangis ini itu adalah bentuk suatu emosi yang kita keluarkan kayak gitu, dan itu menurut saya setelah menangis biasanya orang itu akan cenderung mudah berpikir, lebih rasional daripada sebelumnya. Jadi memang ada banyak cara ya sebenarnya untuk kita bisa mengendalikan emosi kita dulu, baru setelah itu kita masuk pada perilaku apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kita sekarang. Nah, kemudian lanjutnya, oke. Nah, ini adalah salah satu kelemahan emotion focus coping gitu. Karena kita merasakan emosi tadi ya, kita diminta untuk merasakan emosi, kita diminta untuk memanajemen emosi dulu sebelum menghadapi permasalahan yang sesungguhnya. Itu membuat orang cenderung menunda-nunda mengatasi masalahnya gitu. Misalnya saya contohkan, mungkin kalau saya contohkan karena saya dosen, akhirnya saya mencontohkan teman-teman mahasiswa ya. Misalnya gini, perkara skripsi gitu. Dalam kondisi seperti ini itu membuat saya tidak bisa konsentrasi mengerjakan skripsi misalnya kayak gitu. Saya terus-terusan merasa cemas, saya cemas tidak bisa melakukan penelitian, saya cemas karena dosen pembimbing saya belum membalas, saya cemas karena apa. Kalau misalnya menggunakan emotion focus coping, kita akan diminta untuk berkutat dengan rasa cemas itu dulu, rasa sedih itu dulu. Dan kalau seperti itu tidak akan ada habisnya, kayak gitu. Tidak akan, akan
dia akan semakin menunda-nunda untuk mengatasi sumber masalahnya karena dia harus menyelesaikan sesuatu yang sifatnya internal dulu gitu loh, baru pokok permasalahan dia yang sebenarnya itu apa, kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh. Itu tentunya bisa menjadi contoh kita bisa melihat seperti ini dalam kondisi atau dalam ruang lingkup yang lain dalam kehidupan kita gitu. Saya rasa mungkin ada beberapa orang yang merasa seperti ini, merasa mungkin emotion focus coping ini nggak cocok gitu untuk kita, karena kemudian kita jadi terlalu berkutat dengan emosi kita dan akhirnya permasalahan itu tidak pernah selesai gitu. Nah, dan strategi ini juga cukup tidak disarankan gitu ya kalau misalnya memang membutuhkan penanganan yang segera atau misalnya masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Itu juga tidak bisa dilakukan dengan optimal. Itu adalah salah satu kelemahan dari emotion focus coping. Nah, karena itu saya akan menawarkan sebuah cara lagi kayak gitu yang mungkin bisa kita lakukan, yang tadi mungkin merasa bahwa kayaknya ini nggak cocok deh buat aku karena aku mungkin kalau disuruh merasakan emosiku aku akan semakin tenggelam dalam emosi kayak gitu, bukannya kemudian menjadi positif dan bisa menghadapi masalah, malah aku semakin tenggelam dalam emosiku kayak gitu. Nah, ini adalah cara yang berikutnya, yaitu next. Nah, di sini adalah perilaku yang mempengaruhi mood gitu. Jadi berkebalikan dari si emotion focus coping tadi itu. Bisa dilanjutkan dulu di slide berikutnya. Nah, ini ada sebuah video gitu. Bisa diputar dulu, boleh? Kedengaran suaranya nggak ya? Oke. Ya, itu video singkat sekali ya. Mungkin kalau kita face to face saya akan menanyakan beberapa orang juga apa yang dirasakan setelah melihat video ini. Ini adalah video seorang anak yang tertawa. Rata-rata termasuk saya sendiri. Saya akan, meskipun saya sekarang kondisinya mungkin tidak sedang baik atau tidak, mungkin saya ada pemikiran sesuatu yang lain, ada beban yang lain. Ketika saya melihat video misalnya anak bayi tertawa ini, saya cenderung akan ikut tertawa kayak gitu. Sebenarnya itu menandakan, dan percaya atau tidak percaya, sebenarnya tertawa atau emosi apapun itu biasanya menular. Karena itulah ketika misalnya ada orang tertawa, kita kadang-kala nggak ngerti sebenarnya yang diketawakan apa, tapi kita ikut tertawa karena orang lain tertawa. Mungkin ada yang pernah merasakan kayak gitu. Terus kalau misalnya ada orang yang sedih, kadang-kala kita nggak ngerti kenapa dia menangis, tapi kita ikut bersimpati kayak gitu. Kemudian kita jadi menangis karena orang lain menangis. Nah, sebenarnya emosi-emosi seperti itu menular kayak gitu. Kalau misalnya saya tahu bahwa ketika saya melihat video bayi tertawa, maka saya ikut tertawa, itu kan adalah suatu perilaku tuh, melihat video bayi tertawa maka saya ikut tertawa. Sebuah perilaku yang kemudian mempengaruhi mempengaruhi emosi kita gitu. Jadi ada quote di sebelahnya adalah master your emotion, do not let them master you gitu. Kita yang harus menguasai emosi kita, bukan emosi yang menguasai kita gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa menonton video bayi lagi ketawa itu membuat mood kita menjadi baik, membuat kita menjadi tertawa, berarti itu adalah kita sudah mampu untuk memaster atau menguasai emosi kita gitu. Kita bisa mengaktifkan
perilaku, mengaktifkan emosi itu melalui perilaku tertentu. Yang kemudian saya sebut teknik berikutnya, bukan saya sebut ya, teknik berikutnya disebut behavioral activation. Itu di slide berikutnya. Behavioral activation atau mengaktifasi suatu perilaku untuk mengendalikan emosi kita. Jadi itu berkebalikan banget dengan tadi yang kita sebut emotion focus coping gitu. Ketika behavioral activation ini, metode ini adalah metode yang bertujuan untuk mengaktifasi perilaku dengan cara-cara yang spesifik yang dapat meningkatkan pengalaman menyenangkan dalam hidup seseorang. Cara-cara spesifik ini artinya setiap orang bisa jadi berbeda dan itu harus ditemukan oleh masing-masing orang itu sendiri gitu. Tapi mungkin nanti ada beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan behavioral activation gitu. Kemudian sebenarnya behavioral activation ini awalnya digunakan untuk penanganan depresi sebenarnya gitu. Jadi orang-orang yang depresi ini kan adalah orang-orang yang dia berkutat dengan emosinya kayak gitu, dan dia tenggelam sekali dengan emosi-emosi yang dia rasakan gitu. Nah, behavioral activation ini mungkin kalau orang-orang yang seperti itu kan berarti kalau dikasih tadi emotion focus coping, dia harus berfokus pada emosinya, dia semakin tenggelam lagi gitu. Nah, makanya kemudian ada teknik psikologis ini di mana kita mengaktifasi perilaku kita dulu sehingga mood kita mengikuti gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saya mencontohkan behavioral activation ini, misalnya ketika kalau misalnya kita behavioral activation itu misalnya kalau kita ada beberapa dari kita mungkin kayak gini, aduh aku nggak mood deh jalan-jalan deh kayak gitu. Itu berarti kita emosi kita mengendalikan perilaku kita kayak gitu. Nggak mood deh, ya udah aku nggak jalan-jalan kayak gitu. Emosi mempengaruhi suatu perilaku. Perilakunya adalah jalan-jalan, emosinya adalah nggak mood misalnya. Nah, terus yang kalau behavioral activation ini, maka dia berkebalikannya. Saya jalan-jalan supaya saya merasa senang. Saya jalan-jalan supaya saya merasa senang. Kadangkala momennya bukan jalan-jalannya, tapi apa yang kita lihat ketika kita sedang jalan-jalan. Misalnya, ketika jalan-jalan ini kita bisa melihat orang lain, ketika jalan-jalan kita menghirup udara segar, ketika jalan-jalan kita melihat matahari terbit. Nah, kalau saya biasanya jalan-jalan di rumah, ada orang yang sedang ngaji di masjid misalnya. Hal-hal yang membuat saya merasa senang dan merasa nyaman kayak gitu. Meskipun ketika berangkat, itu saya dengan mood yang aduh males banget jalan-jalan, tapi saya lakukan kayak gitu. Saya lakukan terlebih dahulu karena setelah berjalan-jalan, mood saya itu akan mengikuti aktivitas yang saya lakukan. Itu adalah konsep dasar dari behavioral modification. Karena itu makanya tujuan dari behavioral modification adalah behavioral activation adalah meningkatkan adaptive activities atau kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan dan melakukan kegiatan yang produktif. Meskipun kondisi lingkungan itu dalam bentuk apapun yang terjadi pada kondisi lingkungan, kalau kita bisa menggunakan behavioral activation, maka kita bisa melakukan kegiatan yang produktif apapun yang terjadi pada lingkungan kita gitu, karena kita tidak membiarkan lingkungan kita mempengaruhi mood kita gitu. Dan kita istilahnya kalau behavioral activation memang istilahnya kayak kita memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu supaya kita itu perasaan kita itu mengikuti aktivitas yang kita lakukan gitu. Dan biasanya kalau kita beraktivitas memang cenderung lebih emosi ini lebih termanage gitu loh, termanage daripada ketika kita diam saja dan tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, dan behavioral activation ini cocok dalam kondisi COVID seperti ini karena kita tetap beraktivitas dan melakukan kegiatan produktif, tapi juga kita bisa mengendalikan mood kita di saat bersamaan kayak gitu. Jadi kita bisa tetap bekerja dengan produktif, tapi tidak melupakan tentang protokol kesehatan, dan mood kita juga
jadi lebih baik karena kita melakukan sesuatu, karena kita bekerja, karena kita melakukan aktivitas tertentu gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tahapan yang bisa dilakukan untuk behavioral activation. Lanjut di slide berikutnya, ada tahap pertama. Oke. Tahap pertama adalah dorong diri sendiri untuk tetap aktif bagaimanapun kondisi perasaan saat itu. Dan utamakan melakukan aktivitas dibandingkan terus-menerus merasa. Aktivitas yang kita lakukan akan mempengaruhi mood kita, seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa kalau kita melakukan aktivitas tertentu gitu, itu akan lebih baik karena mood kita akan mengikuti dibandingkan kita itu diam dan terus-terusan berkutat pada emosi. Itu menurut behavioral activation, itu yang paling cocok seperti itu. Yang tadi sudah saya contohkan juga. Jadi kita istilahnya pokoknya memaksa diri sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan. Itu yang harapannya adalah kegiatan ini membantu kita untuk mengendalikan mood kita supaya lebih baik. Itu membuat kita merasa lebih nyaman, membuat kita merasa lebih bahagia dan lain sebagainya. Itu. Oke. Kemudian kalau misalnya kita terus-terusan merasa, kekhawatirannya adalah kita jadi orang yang gagal move on gitu. Karena kita terus-terusan berkutat dengan hal yang sama, kita tidak melakukan apapun, akhirnya kita tetap stuck di tempat yang sama dan kita tidak bisa bergerak maju. Pada akhirnya kita tidak pernah melakukan apapun untuk diri kita sendiri. Jadi kenapa behavioral activation ini sangat menekankan bahwa apapun yang kamu rasakan saat ini, lakukanlah sebuah kegiatan. Maka kegiatan itu akan mempengaruhi mood-mood berikutnya. Kemudian di tahap kedua adalah kita bisa memilih sebuah kegiatan yang positif dan cukup spesifik, yang dapat meningkatkan mood kita setiap harinya. Sebenarnya ini balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Sebenarnya kegiatan ini terikat dengan bagaimana orang ini membuat dirinya sendiri merasa senang setiap harinya kayak gitu. Dan sebenarnya kegiatan ini di tahap kedua ini kita belum sampai pada tujuan dari istilahnya kalau misalnya kita punya suatu tujuan tertentu. Anggap saja misalnya tujuan teman-teman adalah meskipun situasinya dalam kondisi tidak bisa belajar atau kuliahnya online, harus mengerjakan tugas secara online misalnya, tidak optimal pembelajarannya tapi tetap mendapatkan nilai A, misalnya kalau teman-teman mahasiswa kayak gitu, tetap mendapatkan nilai A dalam suatu mata kuliah, itu adalah tujuan jangka panjang. Nah, ini belum sampai pada tahap 2, ini belum sampai sana. Jadi yang kita lakukan itu adalah cukup yang membuat kita senang dulu, itu awalnya, tapi kita pasti punya tujuan jangka panjang ya, nanti akan saya bicarakan di tahap-tahap berikutnya. Tapi pada tahap 2 ini sebenarnya tidak perlu kegiatan yang sesuai dengan tujuan tersebut gitu. Tapi kegiatan-kegiatan ini di tahap 2 ini adalah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu. Dan menyenangkan ini berbeda artinya bagi tiap orang. Ada yang olahraga misalnya, itu menyenangkan gitu. Kalau saya bukan tipe yang olahraga, tapi saya suka misalnya ketika saya olahraga tadi jalan-jalan misalnya, saya melihat orang lain itu saya suka. Saya melihat kegiatan orang lain, saya melihat misalnya tetangga belanja, itu saya senang kayak gitu. Jadi meskipun olahraga tidak literally membantu, kadangkala apa yang terjadi di dalamnya itu membantu. Itu. Kemudian yang kedua adalah misalnya membantu orang lain. Jadi ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh yang mungkin bisa dipilih gitu. Mungkin bisa dipilih dan mungkin bisa yang lainnya, tidak masalah. Kemudian membantu orang lain. Kalau membantu orang lain itu memang pada dasarnya sebenarnya membantu orang lain itu bukan hanya bukan hanya sebuah itu adalah sebuah pertukaran gitu menurut saya, bukan hanya satu arah atau seseorang yang bisa membantu kemudian yang satunya merasa terbantu, itu kan sifatnya satu arah. Tapi kalau saya melihat membantu orang lain, kadang membantu orang lain itu sifatnya dua arah, karena
yang membantu orang lain ini merasa dirinya lebih berguna. Gitu, lebih berguna untuk lingkungan, lebih berguna untuk masyarakat, kayak gitu. Dia bisa memberikan sesuatu untuk masyarakat sehingga rasa yang dia dapatkan, meskipun dia istilahnya mengeluarkan sesuatu atau dia memberikan sesuatu miliknya dia pada orang lain, itu dia merasa lebih baik, merasa lebih senang kayak gitu. Jadi itu adalah dua arah ya kalau menurut saya gitu. Kemudian membaca buku ini mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu di sini yang misalnya memang suka membaca buku kayak gitu. Biasanya disarankan 30 menit setiap harinya. Kemudian telepon atau video chat. Kenapa telepon atau video chat kayak gitu? Karena biasanya kita lebih engage pada sebuah percakapan itu kalau misalnya kita mendengarkan suara dibandingkan ketika kita chat kayak gitu. Jadi kenapa di sini saya menuliskannya telepon dan video chat kayak gitu, atau video call gitu. Jadi karena engagement-nya antara satu orang dengan orang yang lain itu lebih tinggi dibandingkan ketika chat biasa atau melalui tulisan. Itu. Jadi pada tahap kedua ini intinya adalah memilih sebuah kegiatan positif setiap hari yang dilakukan setiap hari yang membuat kita itu mengaktifasi mood kita supaya menjadi lebih baik gitu. Itu pada tahap kedua. Kemudian pada tahap ketiga, ya, pahami ketika merasakan resistensi dari dalam diri untuk melakukan kegiatan. Saya yakin ketika melakukan behavioral activation ini pasti kita merasa resisten gitu. Ada dari dalam diri kita itu merasa resisten. Nah, masalahnya beberapa orang itu biasanya mengira bahwa resisten itu terjadi karena lingkungan. Behavioral activation tidak mempercayai tentang itu. Jadi ketika kita menggunakan behavioral activation, harapannya bahwa kita menyadari jika ada resistensi, maka itu adalah dari dalam diri kita, bukan dari lingkungan kita. Karena kita yang memiliki kontrol atas perilaku kita dan kita memiliki kontrol atas mood kita, bukan lingkungan kita yang mengontrol kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita malas, kita tidak mau melakukan perilaku tertentu atau tidak mau melakukan tahap 2 tadi, maka resistensi itu ya dari dalam diri kita. Kita tidak bisa menyalahkan bahwa corona nih, nggak bisa nih olahraga. Menurut behavioral activation tidak seperti itu. Gitu. Karena resistensi itu semuanya ya dari dalam diri kita sendiri dan kita memang adalah yang mengontrol gitu istilahnya, mengontrol emosi kita dan mengontrol semua perilaku kita. Kita punya kontrol atas itu. Dan biasanya resistensi tersebut jelas karena adanya stres dan depresi juga harus disadari ya bahwa kita merasa stres dan itu normal, itu tidak masalah. Tapi kita berusaha untuk mengaktifasi perilaku sehingga emosi kita juga jadi lebih baik. Gitu. Kemudian pada tahap 4, nah baru di tahap 4 ini muncullah membuat tujuan realistis dan melakukan. Jadi yang tadi mungkin saya sebut mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin ada di sini ya, itu misalnya tujuannya adalah mendapatkan nilai A meskipun situasi dan kondisinya seperti ini. Kalau ada resistensi, kalau saya nggak belajar berarti itu adalah kesalahan saya, bukan karena bukan karena misalnya pembelajarannya online, bukan karena situasinya seperti ini saya tidak bisa diskusi dengan teman-teman saya. Tapi semuanya itu dari dalam diri saya sendiri kayak gitu. Nah itu saya sebutkan fake it till you make it. Jadi lakukan aja meskipun nggak mood belajar, nggak mood mengerjakan tugas berat dan lain sebagainya. Fake it, lakukan sesuatu, palsukan gitu. Jadi bukalah bukumu gitu, palsukanlah. Dengan membuka buku itu kan aktivitas. Dengan membuka buku kamu akan membawa moodmu untuk masuk ke dalam situ. Tapi kalau sampai kita tidak mencoba untuk melakukan sesuatu ya kita tidak akan melakukan apapun pada akhirnya. Dan pada tahap 4 ini kita diharapkan untuk membuat sebuah step by step untuk mencapai pada tujuan tertentu. Itu misalnya tujuannya tadi adalah untuk mendapatkan nilai A, mungkin untuk teman-teman mahasiswa kayak gitu, mendapatkan nilai A. Nah, stepnya apa saja untuk sampai ke sana? Ada step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 yang kemudian harus dilakukan. Jadi ini sifatnya sudah sangat realistis.
pada tujuan tertentu. Beda dengan yang tadi ya, tadi hanya untuk membawa mood kita untuk mengaktifasi mood kita menjadi lebih baik, tapi ini lebih ke arah mencapai tujuan tertentu. Itu di tahap 4. Kemudian di tahap 5, berikan penguatan kepada diri sendiri ketika berhasil. Ya, ini bisa macam-macam ya, penguatan itu istilahnya reward atau hadiah untuk dirinya sendiri ketika kita berhasil melakukan sesuatu, entah itu berhasil dalam mengaktifasi mood kita berhasil menyadari bahwa resistensi kita itu asalnya dari dalam diri sendiri, kita menyadari bahwa kita berhasil pada step-step tertentu di tahap keempat tadi, kayak gitu. Kita memberikan penguatan atau memberikan reward untuk dirinya sendiri. Nah, rewardnya bisa macam-macam tergantung sesuatu yang membuat kita senang ya, kayak gitu. Mungkin ada reward yang sifatnya menceritakan kepada teman kayak gitu bahwa berhasil dan lain sebagainya untuk mencapai satu tujuan tertentu, dan bisa memang yang lain, misalnya makanan, kadang hal-hal yang sederhana kayak gitu yang membuat kita menjadi lebih bahagia atau menjadi lebih menghargai diri kita sendiri bahwa kita berhasil melakukan sesuatu, nonton drakor misalnya dan lain sebagainya. Itu di tahap kelima. Kemudian di tahap keenam. Di tahap keenam ini adalah kita melakukan refleksi ketika mengalami kegagalan. Jadi, apakah teknik ini mungkin gagal, Pak? Mungkin saja kayak gitu. Mungkin saja, dan ada banyak faktor mungkin yang menyebabkan kegagalan itu terjadi gitu kan. Tapi kita melakukan refleksi kegagalannya di mana kayak gitu. Misalnya apakah tadi di tahap di tahap 2 bahwa kegiatannya mungkin kurang cocok atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu bukan suatu kegiatan yang benar-benar membawa mood kita menjadi lebih bahagia lagi, misalnya gitu. Misalnya saya nih nggak suka olahraga, tapi saya melakukan di tahap 2 itu olahraga kayak gitu kan. Mungkin kalau saya tidak bisa memahami bahwa di dalam olahraga itu ada hal-hal yang lain yang saya dapatkan, kan saya tidak merasa lebih bahagia kayak gitu. Itu adalah sebuah refleksi. Atau misalnya kita belum bisa ada resistensi, tapi misalnya resistensi ini kita masih menganggap bahwa itu dari lingkungan misalnya. Itu adalah sebuah refleksi yang kita lakukan dari tahap 1 sampai tahap 5. Sebenarnya yang mana yang belum kita lakukan dengan optimal kayak gitu. Nah, itu dilakukan refleksi dan evaluasi. Nanti kalau sudah refleksi dan evaluasi, harapannya kita tahu di mana kita tidak optimal melakukannya, kemudian kita bisa memperbaiki pada tahap tersebut kayak gitu, sehingga kita bisa memulai lagi mengaktifasi perilaku kita untuk membawa mood kita menjadi lebih baik gitu. Nah, ini adalah 6 tahapan dari behavioral activation. Dua cara ini atau 2 metode ini harapan saya yang share pada sore hari ini adalah teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di sini sekalian bisa mengendalikan atau mengontrol emosi dan perilaku kita, sehingga meskipun situasi ini tidak sesuai dengan kondisi kita, tapi kita masih bisa berfungsi secara optimal di dalam kehidupan kita, entah itu pekerjaan, entah itu pendidikan, entah itu situasi pada umumnya di keluarga misalnya atau di lingkungan masyarakat kayak gitu. Harapan saya itu. Jadi meskipun lingkungan kita tidak mendukung, meskipun sekarang sedang COVID-19, meskipun kita banyak sekali stresor dari mana-mana, dari pendidikan, entah itu dari pekerjaan, entah itu dari virus itu sendiri, dari tuntutan yang lain-lain itu, kita masih memiliki kontrol atas diri kita. Itu yang paling penting kita pahami. Gitu. Jangan biarkan diri kita itu terus-terusan tenggelam dalam situasi yang negatif ini. Gitu. Biarkan kita sendiri memiliki kontrol atas apa yang kita lakukan. Masterlah atau kuasailah diri kita sendiri. Dengan begitu maka kita bisa lebih produktif,
lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan apapun kondisinya, mau itu new normal, mau itu pandemik, mau itu yang lain sebagainya, mau itu dalam situasi normal, kita akan lebih bisa menguasai diri kita sendiri. Begitu kira-kira. Next. Nah, the struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. Apapun yang kita hadapi sekarang, kesulitan apapun yang kita hadapi hari ini, itu akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk menghadapi keesokan hari atau menjadi kekuatan kita di masa yang akan datang. Setiap hal yang istilahnya terkesan melemahkan kita sekarang itu sebenarnya memperkuat kita di masa yang akan datang. Oke, next. Ya, oke. Itu sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Berliana atas materi yang sudah disampaikan. Berikut saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang sudah diberikan, yaitu dalam era new normal ini ada beberapa dampak psikologis yang paling utama itu kecemasan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini akan membuat seseorang itu di mana emosinya sulit dikontrol, terus mengganggu aktivitas sehari-hari gitu. Nah, untuk mengatasinya itu ada beberapa tahapan, ada beberapa teknik. Nah, salah satunya itu teknik behavior activation. Nah, teknik ini mengaktifasi suatu perilaku untuk mengendalikan emosi kita sehingga dengan kondisi lingkungan new normal seperti ini, kita bisa melakukan segala kegiatan yang positif dan juga produktif. Ya, terima kasih Bu Berliana untuk materinya. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab ini peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan mengetik nama, daerah atau instansi, dan juga pertanyaan. Saya akan membacakan pertanyaan untuk 3 penanya pertama. Silakan. Silakan teman-teman yang jika ingin bertanya. Pertanyaan dari saya dulu ya, Bu. Oke. Tadi disebutkan bahwa untuk mengatasi kecemasan itu kita diharapkan dapat mengendalikan emosi kita daripada mengendalikan emosi kita. Nah, dengan tidak memperhatikan suasana lingkungan kita. Tapi bagaimana jika dalam kondisi COVID-19 seperti ini tuh ada beberapa keluarga yang tambah erat ikatanya, ada juga yang tambah emosinya bertambah sehingga
bertengkar satu sama lain seperti itu. Nah, untuk dalam kondisi seperti itu, bagaimana caranya kita melakukan teknik behavior activation? Oke, ini karena keluarga yang berbeda situasinya ya. Iya. Pertanyaan. Oke. Jadi gini, kalau behavioral activation ini sebenarnya mau bagaimanapun kondisinya sebenarnya seharusnya bisa dilakukan. Kenapa? Karena dengan stres yang berbeda-beda pun perilaku itu tetap bisa dilakukan. Artinya gini, kadangkala kita tidak bisa mengontrol situasi kita. Bukan kadangkala, kita sering tidak bisa mengontrol situasi kita. Harapan kita kan punya keluarga yang mungkin hidup mampu kayak gitu, sehingga kita tidak perlu berpikir mengenai ekonomi. Terus dalam satu rumah itu akur, sehingga meskipun kita kumpul dalam satu rumah itu tidak bertengkar satu sama yang lain kayak gitu. Tapi ingat bahwa apa ya istilahnya ya, kalau behavioral activation ini kan dia lebih berfokus pada mengontrol dirinya sendiri dibandingkan mengontrol lingkungan sekitar kayak gitu. Karena kebanyakan dari kita salah persepsi. Kita melihat lingkungan seperti itu, kita berusaha untuk mengontrol gitu. Jadi misalnya keluarga yang bertengkar gitu, berusaha untuk mengontrol lingkungan kita, lingkungan bisa mendukung perubahan kita gitu. Nah, tapi kalau menurut sudut pandang behavioral activation itu justru bahwa kita itu memaster diri kita sendiri dulu kayak gitu. Karena kalau kita mikir lingkungan ini kan pasti akan sangat susah sekali untuk dikendalikan kondisinya gitu, sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri dulu, baru setelah itu kita lebih baik gitu, kita berfungsian kita lebih baik gitu, meskipun di lingkungan yang seperti apapun gitu. Jadi sebenarnya menurut teknik ini mau lingkungannya seperti apa tidak ada bedanya gitu. Apakah itu misalnya dia di dalam keluarga yang sedang banyak struggle-nya, apakah dia baik-baik saja tapi mungkin ada hambatan di hal yang lain dan lain sebagainya, itu activation tidak ada perbedaan yang signifikan kayak gitu, karena kan persoalannya adalah dengan internal diri kita, bukan dengan lingkungan kita gitu. Jadi tetap lakukan sesuatu gitu. Yang paling utama itu tidak terlalu banyak merasakan gitu ya, kalau kita bicara behavioral activation, tidak perlu terlalu banyak merasakan orang tua yang bertengkar dan lain membuat mood kita menjadi buruk. Nah, itu berarti kita masih sangat dikendalikan lingkungan dan kita tidak punya kontrol atas diri kita sendiri gitu. Jadi do something to feel gitu ya, untuk merasa baik gitu, to feel better gitu. Oke. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Di sini ada pertanyaan dari Dian Kebumen. Tingkat keberhasilan dari dua cara tadi apakah seimbang atau bagaimana? Oke. Ya, Tian ya. Sebenarnya Tian, dua cara tadi ini kan jadi gini, setiap orang itu kan punya teknik masing-masing gitu, bisa menghadapi suatu stresor atau suatu masalah. Nah, tergantung, sebenarnya keberhasilannya itu tergantung apakah memang Tian itu adalah, misalnya Tian ya ada suatu permasalahan, apakah Tian ini termasuk orang yang misalnya setelah manajemen emosi kemudian perilaku berubah, atau tipe yang misalnya kalau sudah berusaha untuk memanajemen emosi malah jadi apa istilahnya emosi itu sendiri gitu. Kalau tenggelam dalam emosi itu sendiri berarti Tian harus punya suatu teknik yang lebih cocok untuk diri Tian. Jadi sebenarnya kayak terapi psikologi itu macam-macam sekali gitu. Ada banyak sekali terapi psikologi. Nah, masalahnya adalah yang mana yang paling cocok gitu. Jadi keefektifan itu sendiri dipengaruhi oleh diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kita cocoknya pakai yang mana gitu, dan bagaimana kita mengenal diri kita sendiri gitu untuk akhirnya mengetahui bahwa teknik ini cocok untuk kita gitu. Tapi keberhasilan tergantung dengan diri masing-masing tadi itu, bergantung dengan kita mengenal diri kita sendiri juga gitu kira-kira ya. Okay. Ya, terima kasih Bu. Iya. Kemudian ada pertanyaan dari Lukman dari UNS.
Tips atau cara agar kita dapat merubah sudut pandang dari perilaku menjadi mood bagaimana? Terkadang ketika kita melakukan sesuatu tindakan terbawa oleh mood diri kita. Oke. Tips atau cara supaya kita mengubah sudut pandang bisa nggak lukmannya di loudspeaker? Saya kurang paham sama pertanyaannya. Misalnya. Jadi, Lukman, silakan Man. Ya, jadi kan apa namanya? Kadang tadi kan Ibu menjelaskan kalau yang kita mau melakukan sesuatu tapi kebawa sama moodnya sendiri. Nah itu kadang kan kita masih sering kayak gitu. Nah itu cara ngubahnya biar kita melakukan sesuatu itu nggak karena mood kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau berarti ini tanyanya tentang behavioral activation ya di sini ya? Ya. Jadi kalau kita bicara behavioral activation itu mau kayak gimana mood kita itu yang penting kita melakukan sesuatu, entah itu sedih, entah itu senang. Jadi kita seperti orang yang on off gitu. Sementara mengignore apa kita bawa mood kita. Misalnya kita lagi moodnya sedih banget kayak gitu. Oke, aku sedih banget, tapi aku harus melakukan sesuatu. Kayak gitu. Aku harus misalnya katakanlah hal yang menyenangkan untuk saya adalah jalan-jalan tadi misalnya. Jalan-jalan kemudian melihat interaksi orang lain gitu. Mungkin karena saya orang psikologi, saya jadi senang melihat interaksi dari orang-orang di sekitar saya gitu. Kemudian saya sering sekali saya bangun dengan mood yang buruk sekali, itu sering kayak gitu. Kemudian tapi saya ingat bahwa saya memiliki kontrol atas itu. Saya memiliki kontrol. Itu adalah resistensi diri kita. Nah, itu sebenarnya ketika kita sudah tahu bahwa aduh buruk banget, nggak bisa ngapa-ngapain kayaknya hari ini, itu sebenarnya kita sudah mengenali resistensi bahwa ada sesuatu dari dalam diri kita yang menghambat. Kalau kita sudah sadar bahwa itu adalah resistensi, yang harus kita lakukan menurut behavioral activation adalah lakukan sesuatu. Gitu. Lakukan saja, bawa mood itu untuk keluar rumah. Gitu. Jadi saya beberapa kali memang mempraktekkan sendiri behavioral activation, bangun dengan sangat tidak nyaman, dengan perasaan yang sangat negatif kayak gitu. Kemudian tapi saya yakin bahwa ini adalah resistensi dari diri saya keluar dari rumah, kemudian jalan-jalan, kemudian saya melihat hal-hal yang saya sukai kayak gitu. Secara otomatis ketika kita melihat seperti tadi, misalnya ada bayi ketawa kayak gitu, kita ikut ketawa, itu akan membuat mood kita jauh lebih baik gitu. Jadi sebenarnya yang Lukman rasakan itu adalah resisten gitu tadi gitu. Jadi itu harus disadari dulu dan harus diakui bahwa itu resisten dari dalam diri kita. Kalau kita sudah mengakui itu, maka berikutnya kita bergerak untuk melakukan sesuatu. Gitu kira-kira? Ya. Paham. Okay. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Berliana. Selanjutnya pertanyaan dari Andri dari Semarang. Dari penelitian awal tadi yang menyebutkan dampak psikologi COVID-19 dilihat dari usia ini, disebutkan bahwa kelompok yang rentan mengalami distress adalah remaja. Dan saat remaja hingga dewasa awal. Permasalahannya adalah pada rentan usia tersebut banyak individu yang masih kurang dalam self-awareness, namun cenderung denial ketika diberikan fakta yang benar. Menurut Ibu Berliana, bagaimana seharusnya kita menyikapi dan memberikan kontribusi yang positif dalam tantangan era new normal yang terkesan dipaksakan? Oke, ini berarti pertanyaannya sebagai remaja gitu ya, kontribusi positif apa gitu yang bisa diberikan, benar nggak sih? Iya Bu. Ya. Gitu. Jadi gini, remaja ini memang suatu fase yang kalau dalam perkembangan, saya ngajar psikologi perkembangan juga, adalah suatu yang sangat kompleks sekali. Gitu, ada beberapa hal yang istilahnya karena dia peralihan dari anak dan dewasa, ada beberapa hal yang dia itu sifat-sifatnya atau karakteristik itu menempel sekali, masih menempel pada anak, dan
menempel juga pada dewasa gitu. Itu kompleksitas yang sangat luar biasa. Ada banyak aspek-aspek psikologis yang dia sebenarnya sudah matang tapi tidak diimbangi oleh kematangan di aspek psikologis yang lain kayak gitu, sehingga memang kompleksitas yang itu tadi yang kemudian tadi saya bilang membuat remaja itu tuh menjadi rentan gitu. Sebenarnya gini, kalau selama ini saya berurusan dengan remaja atau misalnya menangani remaja dan lain sebagainya, remaja ini memang secara kognitif dia bisa menangkap informasi secara abstrak, tapi remaja itu juga punya suatu hal yang disebut apa ya istilahnya, jadi dia itu merasa tidak terpengaruh oleh apapun. Tadi mungkin Mas Andri ini menyebutnya self awareness-nya kurang kayak gitu kan, self awareness-nya itu kurang kayak gitu. Nah, iya itu memang benar kayak gitu. Jadi sebenarnya dia sudah bisa menangkap informasi dengan baik bahwa COVID ini seperti ini. Tapi kalau tidak ada di sekeliling dia yang mengalami, dia tidak akan pernah sadar. Banyak yang seperti itu, kayak gitu. Misalnya ada tetangganya yang sudah sakit, baru kemudian dia sadar kayak gitu, bahwa memang ini adalah sesuatu hal yang real kayak gitu. Itu yang kemudian menstimulasi self awareness-nya untuk lebih ini lagi. Kalau saya sih kalau kita bicara tentang remaja, kita harus mencampur antara struktur kognitif anak-anak yang masih konkret dan struktur kognitif dewasa yang sudah abstrak itu menjadi satu kayak gitu. Dia paham mengenai informasi-informasi abstrak, tapi kalau tidak melihat secara konkret, maka dia tidak akan pernah sadar bahwa informasi itu benar gitu. Kalau saya boleh menyimpulkan bagaimana seorang remaja itu berpikir gitu, proses berpikirnya. Nah, kemudian kalau seperti itu biasanya saya gini, kalau misalnya apa ya, kalau saya contohkan di hal yang lain ya, kalau saya mengajar teman-teman di psikologi gitu, saya tahu bahwa kalau saya mengajar itu mereka pasti menangkap karena mereka menangkap informasi secara abstrak. Tapi saya yakin kalau tidak dilakukan sesuatu yang konkret, maka mereka tidak akan pernah merasa, gitu, tidak akan pernah merasakan gregetnya bagaimana belajar itu. Maka setiap kali mata kuliah saya biasanya sesuatu hal yang konkret, misalnya dalam psikologi perkembangan, saya meminta mereka datang, mereka belajar tentang anak-anak dengan HIV/AIDS dan lain sebagainya. Mereka belajar tentang itu, mereka memahami tentang itu secara kognitif. Tapi saya akan meminta mereka datang ke sebuah lembaga misalnya untuk bertemu dengan anak-anak dengan HIV/AIDS kayak gitu. Itu yang akan melengkapi bagaimana sistem kognitif yang itu abstrak dengan yang konkret yang masih menempel pada anak-anak. Begitu juga dengan mungkin teman-teman sekarang ini. Ini adalah teman-teman misalnya mengadakan acara ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah konkret yang harus dilakukan gitu. Salah satu langkah apa namanya ya. Jadi kita harus apa ya? Harus kontribusi ini bisa macam-macam kayak gitu loh. Kalau memang misalnya teman-teman dari COVID-19 ini KKN COVID-19 melakukan sebuah edukasi gitu kepada orang lain, ini adalah sebuah langkah yang konkret, sebuah langkah atau kontribusi yang positif kayak gitu. Jadi apapun itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya dari teman-teman misalnya dari kesehatan masyarakat bisa memberikan informasi gitu, jangan mungkin kepada anak-anak misalnya, lakukanlah kayak gitu, kontribusi misalnya lagi dari pendidikan, dari misalnya psikologi misalnya, karena saya dosen psikologi ya, psikologi misalnya, keilmuan apa yang kira-kira itu cocok diterapkan pada saat sekarang ini. Dan itu bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Jangankan yang membuat acara seperti ini ya, ini acara sudah besar, sudah sesuatu kontribusi yang sangat luar biasa. Kadangkala sesuatu kecil itu adalah edukasi yang dilakukan misalnya di sosmed kita dengan melakukan edukasi yang sesuai dengan ilmu kita yang kita pahami kayak gitu. Itu kita posting di sosmed kita misalnya. Itu juga suatu kontribusi kecil
dan mungkin kita tidak pernah berpikir karena kita tidak pernah tahu ya kita menyentuh kehidupan seseorang itu dalam bentuk seperti apa gitu. Kadang-kadang kita rasa kecil itu bisa jadi besar untuk diri seseorang, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal yang kita lakukan sendiri gitu maksud saya. Gitu. Jadi kontribusinya tuh bisa apapun, bahkan ketika kita hanya share istilah hanya share sesuatu yang informatif dan lain sebagainya, itu juga termasuk kontribusi kita gitu. Jadi jangan apa ya namanya ya mungkin kalau Andi mungkin merasa bahwa kok kayaknya nge-share kok kayak nggak berkontribusi, jangan salah kayak gitu. Dengan Andri misalnya share, misalnya habis ini terus Andri akan share hasil dari diskusi kita di Instagramnya Andi, itu mungkin akan menyentuh orang lain gitu maksud saya, menyentuh orang lain dengan caranya sendiri gitu. Itu adalah kontribusi Andri kepada masyarakat. Jadi bisa macam-macam ya, bahkan dari hal yang paling kecil seperti posting misalnya gitu. Menurut saya kira-kira Iya. Makasih Bu Berliana. oke. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ada lagi. Ini pertanyaan dari Ibu Ken Cahyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ibu rumah tangga, baru-baru ini saya menerima postingan dari grup yang mengatakan bahwa new normal itu tidak ada. Kita harus masih tetap di rumah saja kecuali untuk hal-hal yang perlu sampai akhir Desember. Sampai COVID benar-benar telah pergi dari negara kita hingga awal Januari 2021. Terima kasih. Oke. Itu kan berarti sebenarnya ini seperti yang saya bilang tadi ya Bu ya, jadi kita tuh kadang nggak tahu informasi yang benar dan mana informasi yang salah dan mana yang harus dipercaya dan mana yang tidak bisa dipercaya kayak gitu. Itu adalah salah satu bagian dari tadi dampak psikologis yang saya sebut sebagai ketidakpastian. Kemudian sebenarnya apapun kondisinya, apakah kita harus menghadapi new normal nanti bulan, katanya ada yang bilang bulan Juni dan lain sebagainya, ada yang ini bulan pilihan dan lain sebagainya, ada yang mulai Januari dan lain sebagainya. Dan kapan itu kita harus siap, itu ada poin utamanya gitu. Mau itu Juni, mau itu nanti Januari, mau itu kapanpun kita harus siap dengan kondisi itu. Sebenarnya itu yang ingin saya jelaskan hari ini gitu, bahwa kita punya kontrol atas diri kita sendiri sehingga mau normal ini berlangsung kita siap dengan hal itu dan kita siap dengan segala konsekuensinya. Itu sih kalau menurut saya.
Jadi gitu. Jadi kita kadang-kala nggak pernah tahu apakah misalnya teori konspirasi itu benar atau enggak, apakah memang jumlah COVID-19 di Indonesia itu lebih banyak daripada sekarang atau enggak, seperti yang banyak diberitakan dan lain sebagainya itu. Sebenarnya kita nggak tahu dan mungkin tidak akan pernah tahu gitu. Tidak akan pernah tahu sampai kapanpun. Tapi ya, yang penting kita siap dengan kondisi itu kapan. Gitu kira-kira. Masih. Terima kasih Bu. Ibu Kenca Heningsi, apakah ada tambahan atau sudah cukup terjawab pertanyaannya? Ya, ya sudah. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ada pertanyaan dari B4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Polines. Apakah benar rasa cemas mempengaruhi imunitas? Oke. Sebenarnya kaitan antara fisik dan psikologis itu tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau secara psikologis memang fisik itu akan mempengaruhi psikologis akan mempengaruhi fisik dan sifatnya memang terus cycle seperti itu gitu. Jadi apakah cemas itu mempengaruhi imunitas ya kayak gitu. Bahkan secara teori ada beberapa penyakit yang disebabkan karena penyakit tertentu itu disebabkan karena kondisi psikologis tertentu gitu. Misalnya jantung itu biasanya orang yang kurang bisa mengontrol emosinya. Kanker adalah orang-orang yang cenderung banyak memendam permasalahannya kayak gitu. Jadi ya memang seperti itu. Kalau kita sakit fisik itu kemudian kita drop secara psikologis, kalau drop secara psikologis ini mempengaruhi fisik lebih memburuk dan terus. Jadi memang cemas itu gitu. Jadi itulah pentingnya juga kenapa kita nggak hanya menjaga kesehatan fisik juga, tapi juga menjaga kesehatan psikologis. Karena kalau misalnya ya kita sudah optimal mencuci tangan dan social distancing sebagainya, tapi kalau dalam pikiran kita masih cemas, perasaan kita masih cemas ya, secara otomatis imunitas kita menurun, jadi mudah sakit. Gitu. Ya. Terima kasih Bu, Ibu Berli atas jawabannya. Ini ada feedback dari Mas Andri. Oh, ada pertanyaan kembali. Terkadang dalam situasi seperti ini, saya meyakini sudut pandang yang memandang kehidupan secara pesimis, terutama pada keadaan internal Indonesia. Meskipun saya tetap melakukan kegiatan yang saya mampu lakukan. Yang ingin saya tanyakan, kapan batasan kita mulai harus berkonsultasi pada ahli atau pada psikolog pada masalah ini? Oke. Untuk Mas Andri, kalau misalnya kapan kita konsultasi pada psikolog, sebenarnya standarnya balik ke keperluan masing-masing ya. Meskipun istilahnya apa ya? Kadang kita nggak tahu apakah persoalan ini itu sebenarnya adalah persoalan ringan atau persoalan yang sebenarnya berat dalam standar psikologis gitu. Jadi sebenarnya kapanpun itu tidak masalah untuk datang pada psikolog. Tapi kalau memang Mas Andi berkeinginan untuk memastikan situasi yang sebenarnya harus datang, misalnya atau memang harus konsultasi kepada psikolog. Itu tadi saya sudah menyebutkan di yang jadi misalnya sudah merasa berlebihan, sulit dikontrol, bahkan sampai mengganggu aktivitas. Mengganggu aktivitas itu adalah satu standar yang benar-benar baku, yang benar-benar biasanya hampir semua gangguan psikologis, bukan hanya cemas saja, tapi gangguan-gangguan yang lain itu biasanya menjadikan mengganggu aktivitas ini jadi salah satu standar yang paling utama ketika kita mulai membutuhkan. Jadi kalau misalnya rasa cemas ini kemudian membuat aktivitas kita menjadi tidak optimal, gitu, beraktivitas dengan optimal, kita tidak produktif, bahkan kita tidak melakukan apapun di rumah dan lain sebagainya, ya momentum itulah biasanya
istilahnya tepat gitu, tepat ketika kita mulai harus meminta bantuan pada orang yang, tapi kayak lagi ya kadang-kadang sedikit karena kita sendiri itu sulit, kita kayak enggak ya, kita lebih mudah memandang orang lain kan daripada memandang diri kita sendiri. Jadi kadang-kala kita itu jadi kurang memahami kita sendiri. Nah itu yang kemudian menjadi masalah. Jadi kapanpun sebenarnya saya bilang nggak masalah untuk datang pada psikolog. Bahkan ketika istilahnya permasalahan itu ringan gitu. Banyak mungkin kemarin teman-teman mahasiswa yang datang untuk konsultasi psikologis juga mungkin kan tidak semuanya datang dengan permasalahan. Ada yang datang dengan permasalahan yang kayak saya harus merawat seseorang yang saya melihat keluarga saya ada yang PDP kemudian tidak ada dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan itu kan ada sesuatu yang sangat stressful. Tapi ada juga yang misalnya tapi tidak bisa karena pandemi, tidak bisa skripsi dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang-orang yang lain mungkin itu bukan persoalan yang sangat berat kayak gitu, tapi bagi dia itu adalah sesuatu yang mengganggu untuk meminta pertolongan. Itu menurut saya. Jadi apapun itu tidak masalah. Kapan kita mau tahu ini apa sih yang biasanya mengganggu aktivitas kita. Itu kira-kira Mas Andri. Ya, terima kasih Bu. Mas Andri, apakah ada feedback untuk pertanyaan jawaban Bu? Tidak ada. Oke, satu penanya lagi. Terima kasih. Satu penanya lagi terakhir. Itu Tian dari Kebumen. Ibu, saya mau bertanya lagi bagaimana cara mengendalikan pikiran kita agar tidak terbawa ke dalam kecemasan ketika menerima informasi mengenai COVID yang begitu saja kita terima di semua platform sosial media. Oke. Mungkin pernah mendengar ini dari sumber yang lain ya, tapi saya rasa ini cukup efektif, makanya saya cuplik. Kita harus membatasi informasi yang masuk ke dalam diri kita. Kayak gitu. Memilih media itu jelas, pilihlah media yang memang dipercayai. Kemudian batasi, terlalu banyak membuka sosmed. Kayak gitu. Ya memang itu suatu, apalagi kalau kita terkunci kayak gitu ya, kita jadi apa sih yang bisa kita lakukan kalau nggak membuka sosmed, tapi memang ya gitu, kita harus membatasi waktunya mungkin ya. Misalnya kita batasi bahwa kita boleh membuka sosmed cuman 1 jam pada, dan kita hanya boleh mempercayai informasi dari sumber ABC gitu. Kalau enggak berarti ya anggap aja kalau itu masuk pada diri kita ya berarti anggap aja itu sebagai entah itu angin lalu, entah itu sesuatu hal yang ya diketahui aja, tapi tidak perlu kita istilahnya kita anggap sebagai sebuah main skema dalam kepala kita gitu. Apa kondisinya seperti itu. Saya dan menurut saya salah satu saran yang memang cocok diterapkan gitu untuk pembatasan. Kalau memang kita tidak bisa membatasi kira-kira informasi yang masuk ke kita, ya berarti kita harus membatasi durasi dan frekuensi kita untuk buka sosial media, karena kontrol kita di situ. Kalau kita mengontrol informasi dari luar kan kita nggak bisa. Yang bisa kita lakukan mengontrol diri kita sendiri. Jadi secara frekuensi dan kontrol itu misalnya. Kalau itu kira-kira sih. Terima kasih Bu Berli. Untuk Mbak Dian, apakah ada feedback dari jawaban tersebut? Oke, tidak ada. Ya, ini sudah selesai waktu sesi tanya jawab. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang kami hormati, akhirnya kita sampai di penghujung acara webinar hari ini. Sebelum penutupan, kami selaku panitia ingin melakukan dokumentasi dengan mengaktifkan kamera Google Meet bagi peserta yang masih off. Hanya butuh 1 menit saja untuk kami lakukan dokumentasi.
Ya, teman-teman yang belum menyalakan, silakan diaktifkan. Ya, masih kami tunggu. Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam webinar hari ini. Kami atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.